Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitri Maulina dan dua rekan saya, Nazira Alinia dan Ayu Putri Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ekuitas kepemilikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekuitas. Ekuitas adalah hak sisa atau residual interest ada atas aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan semua kewajibannya dan sesuai SFAC nomor 6 bahwa ekuitas adalah sisa kepemilikan. Untuk perusahaan perorangan, ekuitas sering disebut modal. Namun, apabila di perseroan, istilah ekuitas yaitu merujuk pada pemegang saham atau stockholders equity. Sementara menurut standar akuntansi keuangan, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Ekuitas juga didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukanlah kewajiban. Karakter ekuitas. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva bersih. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva bersih, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik yang biasa juga disebut sebagai modal atau ekuitas pemegang saham dalam suatu perseroan hanyalah suatu selisih antara aktiva perseroan dan kewajibannya. Ini seringkali disebut sebagai aktiva bersih dari perseroan tersebut. Ekuitas pemilik secara tradisional dibagi menjadi dua kategori, yaitu modal yang diinvestasikan dan laba ditahan. Dalam beberapa kasus, hak dan prioritas dari beberapa kelas saham perseroan adalah serupa dengan jenis utang jangka panjang. Dasar pengakuan ekuitas. Pengakuan adalah proses pencatatan formal keuangan dari transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya, berupa informasi keuangan meliputi harta, hutang, pendapatan, beban, atau beberapa elemen lainnya yang dikuasai secara fisik dan secara hukum. Prinsip pengakuan fundamental satu item berasal dari suatu transaksi atau peristiwa ekonomi harus diakui ketika kriteria dapat dipenuhi. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, setiap item aset memiliki definisi dan merupakan satu account keuangan. Yang kedua, setiap item aset memiliki atribut yang dapat diukur kehandalannya. Yang terakhir, ketiga, informasi setiap item aset bersifat relevan dengan fisik, jumlah, penguasaan secara hukum. Dasar penilaian ekuitas. Penilaian modal pada neraca didasarkan akta pendirian perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dinilai berdasarkan modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor, nilai nominal, dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Penilaian terjadi setelah pengakuan atas harta yang diterima oleh perusahaan yang akan digunakan. Penyertaan harta yang dijadikan modal dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada uang, yang kedua ada barang yang dapat digunakan bagi kegiatan operasional perusahaan seperti equipment, perlengkapan, kendaraan, goodwill, tanah, bangunan, dan yang ketiga ada pembelian atas saham, serta yang keempat ada hasil dari laba atas operasional perusahaan. Selanjutnya ada dasar pengukuran ekuitas. Pengukuran secara teknis adalah penentuan besarnya unit dalam satuan moneter yang diterapkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi dan dapat diinterpretasikan makna dari pengukuran suatu atribut. FASB mengidentifikasi dasar pengukuran ekuitas yang sekarang diterapkan dan masih dapat dilanjutkan penggunaannya, yaitu 1. Biaya historis atau perolehan biaya historis, kedua biaya sekarang, yang ketiga nilai pasar sekarang, yang keempat nilai terrealisasi atau pelunasan neto,
Dan yang kelima, nilai sekarang atau diskonan aliran kas masa datang. Nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi sebagai komponen kerangka konseptual. SFAC nomor 7 memberi pedoman berisi 1. Tujuan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Dan yang kedua, prinsip-prinsip umum, general principle sebagai landasan penggunaan nilai sekarang, terutama pada nilai rupiah, aliran kas masa mendatang, saat terjadinya, atau keduanya tidak pasti. Selanjutnya, dasar penyajian ekuitas. Penyajian modal pada neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam hal pemesan gagal melunasi sisa pembayarannya, maka tergantung pada kebijakan perusahaan dan dilandaskan pada peraturan hukum yang berlaku. Perusahaan dapat mengambil salah satu tindakan di bawah ini. Yang pertama, mengembalikan jumlah pembayaran. Yang kedua, pengembalian jumlah pembayaran telah dilakukan dikurangi dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, jumlah pembayaran diterima diakui sebagai unsur penambah modal dan disajikan sebagai tambahan modal. Dan yang keempat, mengeluarkan saham yang sebanding dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, penyajian ekuitas dalam neraca harus memisahkan. Yang pertama, ada modal saham yang terdiri dari 1. Pos disajikan nilai nominal untuk setiap jenis saham. Yang kedua, modal dasar terdiri dari jumlah saham untuk setiap jenis saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Yang ketiga, modal ditempatkan dan disetor penuh jumlah saham untuk setiap jenis saham yang telah ditempatkan. Yang kedua, tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Tambahan modal disetor disajikan di neraca dengan memindahkan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, ada agio saham merupakan kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal. Yang kedua, ada biaya emisi efek ekuitas. Yang ketiga, ada selisih modal dari perolehan kembali saham. Yang keempat, ada modal sumbangan. Yang kelima, ada selisih kurs atau modal disetor. Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal. Dan yang terakhir, ada modal disetor lainnya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang dalam akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam teori ini dipelajari pihak atau siapa yang mempunyai pengaruh kuat atau dominan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang mempengaruhi laporan keuangan. Ada beberapa teori ekuitas. Yang pertama ada teori kepemilikan, teori entitas, teori ekuitas residual, teori perusahaan, dan teori dana. Pertama ada teori kepemilikan. Teori ini biasanya digunakan untuk perusahaan perorangan atau firma, di mana aset bersih perusahaan merupakan aset pemilik modal atau berhubungan dengan aset pemilik modal itu sendiri. Kepemilikan merupakan kekayaan bersih bisnis dan dapat direpresentasikan dalam persamaan akuntansi, yaitu P sama dengan A dikurangi L. Dalam hal ini di mana kepemilikan atau ekuitas pemilik yang merupakan kekayaan bersih pemilik bisnis adalah sama dengan aset dikurangi kewajiban. Menurut teori kepemilikan, pendapatan adalah kenaikan dalam hak pemilik dan beban adalah penurunan. Teori kepemilikan paling baik diterapkan dalam bentuk organisasi perusahaan perorangan, karena dalam bentuk ini umumnya ada hubungan pribadi antara manajemen perusahaan dan kepemilikan. Kemudian yang kedua ada teori entitas. Keberadaan suatu satuan usaha yang terpisah dari urusan pribadi dan kepentingan lain dari pemilik dana dan pemegang ekuitas lain diakui dalam semua konsep pemilik dan ekuitas. Namun, dalam teori entitas, perusahaan bisnis dipandang mempunyai keberadaan terpisah, bahkan secara personal dari pemiliknya. Pendiri dan pemilik tidak harus teridentifikasi dengan keberadaan perusahaan itu. Teori entitas didasarkan pada persamaan integral A sama dengan integral K ditambah SE atau
aktiva sama dengan ekuitas atau kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Teori entitas mempunyai penerapan utama dalam bentuk perusahaan perseroan, tetapi hal ini juga relevan bagi perusahaan-perusahaan, bukan perseroan yang mempunyai kelanjutan eksistensi terpisah dari kehidupan masing-masing individu. Yang ketiga ada teori ekuitas residual. Ahli teori akuntansi William Patton menyalakan ekuitas residual sebagai salah satu dari beberapa jenis ekuitas dalam teori entitas. Patton menekankan hubungan khusus dari pemegang ekuitas residual pada pekerjaan akuntan, karena dalam ekuitas tersebut banyak pekerjaannya menjadi terfokus. Tujuan dari pendekatan ekuitas residual adalah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa untuk mengambil keputusan investasi. Pemegang saham biasa pada umumnya dipandang mempunyai ekuitas residual dalam laba perusahaan dan dalam aktiva bersih sesuai likuidasi akhir. Karena laporan keuangan umumnya tidak disiapkan berdasarkan likuidasi yang mungkin, informasi yang diberikan mengenai ekuitas residu harus bermanfaat dalam meramalkan dividen masa depan yang mungkin bagi pemegang saham biasa, termasuk dividen likuidasi. Yang selanjutnya ada teori perusahaan. Teori perusahaan adalah konsep yang lebih luas daripada teori entitas, tetapi kurang didefinisikan baik dalam lingkup dan aplikasi. Dalam teori perusahaan, perseroan adalah suatu lembaga sosial yang berusaha untuk memberi manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan. Dalam bentuk luas, teori perusahaan mungkin dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Konsep perusahaan ini paling dapat diterapkan pada perseroan modern yang besar yang mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan efek tindakan-tindakannya terhadap berbagai kelompok dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dari sudut pandang akuntansi, ini berarti bahwa tanggung jawab pelaporan yang tepat tidak hanya kepada pemegang saham dan kreditor, tetapi juga pada kelompok lain dan masyarakat umum. Terakhir ada teori dana. Teori dana didasarkan pada persamaan aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Aktiva merupakan jasa prospektif pada dana atau unit operasional. Kewajiban merupakan pembatasan terhadap aktiva spesifik atau umum dari dana. Modal yang diinvestasikan merupakan pembatasan legal atau keuangan dari penggunaan aktiva, yaitu modal yang diinvestasikan harus dipertahankan tidak berkurang kecuali jika wewenang spesifik telah diperoleh atau dengan beberapa pengecualian untuk likuidasi sebagai atau seluruhnya. Konsep dana bermanfaat paling besar dalam lembaga pemerintahan dan nirlaba. Penyiapan laporan konsolidasi juga merupakan penerapan teori dana, sama seperti perluasan entitas ekonomi. Teori dana juga dapat diterapkan dalam bidang-bidang akuntansi keuangan. Misalnya, teori dana dapat bermanfaat dapat digunakan untuk membedakan antara aktiva lancar dan tetap pada suatu entitas. Selanjutnya ada modal donasi. Modal donasi adalah modal yang disumbangkan oleh holders tanpa meminta dividen dan timbal balik atas modal yang diberikan pada suatu satuan unit usaha. Modal berupa sumbangan pada umumnya diterima oleh perusahaan atau lembaga nirlaba dengan tujuan sumbangan modal agar perusahaan dapat beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Ada jenis-jenis modal perusahaan. Entitas satuan ekonomi memiliki bentuk modal sesuai dengan core bisnis sebagai berikut. Yang pertama ada PT Non-Go Public, perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang investor dengan sebagai perusahaan terbatas, hanya pemegang saham preferred tidak diperjualbelikan. Modal diserahkan sebagai penyertaan dari masing-masing pemegang saham sesuai dengan akte pendirian. Yang kedua ada PT Go Public, perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang investor dengan sebagai perusahaan terbatas, hanya pemegang saham preferred. Selanjutnya mendaftar pada bursa saham untuk mendapat suntikan dana dari penjualan saham pada masyarakat. Modal diserahkan sebagai penyertaan dari masing-masing pemegang saham dan modal berasal dari penjualan saham di pasar bursa. Yang ketiga ada BUMN. Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Penyertaan Modal Pemerintah sebesar 51%
sebagai pengendali, sedangkan sebanyak 49% dapat berupa penyertaan pemegang saham perorangan atau lembaga BUMN yang telah go public dalam kegiatan di pasar modal bertindak sebagaimana perusahaan lainnya yang go. Keempat ada BUMD. Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang didirikan berdasarkan peraturan gubernur atau wali kota atau bupati dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah lainnya. Selain pajak daerah dan retribusi, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 51% sebagai pengendali, sedangkan sebanyak 49% dapat berupa penyertaan pemegang saham, perorangan atau lembaga BUMD yang telah go public dalam kegiatan di pasar modal bertindak sebagaimana perusahaan lainnya yang go public. Kemudian ada koperasi, organisasi usaha masyarakat yang berdasarkan gotong royong untuk mensejahterakan anggotanya melalui keterlibatan secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan usaha bisnis. Modal berupa iuran anggota dan terdapat modal donasi dari donatur atau pemerintah. Jenis koperasi sangat beraneka ragam, sehingga jenis modal ditetapkan berdasarkan rapat umum anggota serta akte pendirian. Keenam ada lain-lainnya. Perusahaan yang tumbuh di suatu negara memiliki core bisnis yang bermacam-macam, dari perusahaan menengah besar dan usaha kecil atau mikro. Apabila perusahaan adalah usaha pribadi, pada prinsipnya perlu melakukan penyusunan laporan perubahan modal sehingga dapat diketahui perkembangan dan kelangsungan hidup, tetapi tidak merupakan keharusan untuk membuat laporan modal. Usaha rakyat yang melibatkan beberapa pemilik modal, jenis modal ditetapkan sesuai kesepakatan pada akte pendirian. Slide selanjutnya ada komponen ekuitas pemegang saham. Komponen ekuitas pemegang saham terdiri dari modal setoran, terdiri dari modal yuridis dan modal setoran lainnya, modal bentuk dan lain-lain sebagaimana bisa dilihat di gambar berikut ini. Ada ekuitas pemegang saham yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada modal setoran, yang kedua modal masukan, dan lain-lain. Modal setoran dibagi menjadi 2, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Di dalam modal yuridis terdapat yang pertama ada penerapan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham terkonversi, dan pemesanan saham. Di dalam modal setoran lain terdapat premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturasi kapital, dan yang terakhir adalah revaluasi aset. Kemudian di dalam modal masukan terdapat laba atau rugi dari statement laba rugi, yang kedua ada dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Terakhir ada kesimpulan. Ekuitas adalah hak sisa residual interest atas aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan semua kewajiban dan sesuai SFAC nomor 6 bahwa ekuitas adalah sisa kepemilikan. Ekuitas pemilik yang biasa juga disebut sebagai modal atau ekuitas pemegang saham dalam suatu perseroan hanyalah suatu selisih antara aktiva perseroan dan kewajibannya. Ini seringkali disebut sebagai aktiva bersih dari perseroan tersebut. Ekuitas pemilik secara tradisional dibagi menjadi 2 kategori, modal yang diinvestasikan dan laba ditahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.